Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Hai Pop Lovers, ketemu lagi bareng sama gue Semi Bastian dan bintang tamu di Popcast 103 Pop FM Jakarta. Kali ini spesial banget, apalagi buat lo anak 90-an. Ketahuan umurnya dong. Waduh, 90. Ya, band yang satu ini terkenal di tahun 90-an dan sekarang mau kasih sesuatu yang baru untuk Pop Lovers. Siapa lagi kalau bukan 10 to 5. Halo. 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 Apa kabar kalian anyway? Baik. Baru kemarin kita ketemu, kesannya lama banget ya. Ketemu lagi di sini. Iya ya, emang kalau di pandemi ini terasa lama ya Terasa semuanya. lama, benar. Oke, 10 to 5. Ya. Apa kabar kalian semua? Dan Baik. setelah kemarin sudah seperti mantan menghilang, terus Iya, tiba-tiba iya. datang lagi. Asik. Seperti mantan. Perasaan kalian. Mantan ganggu ya itu ya. Mantan ganggu ya. Oke. hilang datang lagi, hai. Terus hilang Iya. lagi. Dengan pesona yang lebih baru gitu ya, ya kan. Ya kita sih senang bisa balik lagi ke industri. Maksudnya kita tidak pernah hilang juga kok gitu. Cuman kan memang 6 tahun kita nggak ada karya. Nah ini kedatangan kita ke Pop FM adalah juga sekaligus untuk mempromosikan single terbaru dan album terbaru juga gitu. Tapi kalau ngomongin 10 to 5 sebenarnya bener nih kata Kak Emel tadi, kalau sebenarnya kalian gak menghilang. Karena beberapa tahun yang lalu gue tuh bener-bener kan gue lovers banget. Thank you. For your information, gue tuh selalu lihat kalian perform kalian kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu. Hari Jumat apa Kamis malam di Tangerang Di mana? Selatan. Oh iya. Ya? Di Tangsel ya kita memang Tangsel lumayan sering sih ya kita ya untuk Tangsel, manggung. Itu acara apa ya di Tangsel ya? Itu kayak live akustik gitu. Oh oke. Iya kita di Tangsel udah berapa kali sih memang Ya, ya. gue anak Jaksel loh, tapi Oke. Tangsel. Mainnya jauh ya? Oke, jadi mungkin Pop Lovers yang mengira 10 to 5 ini hiatus, sebenarnya enggak ya? Ya mungkin hiatusnya lebih ke hiatus apa ya karya. Mungkin album. Karena gini kita kan band off air gitu ya, maksudnya seringnya manggung, seringnya di acara-acara yang memang sifatnya off air gitu. Bahkan TV pun jarang ya, maksudnya di saat kita lagi rame-ramenya single kita promo dan lain-lain, kita tuh jarang banget sebenarnya TV. Mungkin media radio masih jadi teman kita sebenarnya gitu ya. Nah 6 tahun tuh nggak berasa. Jadi tiba-tiba kayak baru tersadar, oh my god 6 tahun kita nggak ada single baru loh. Terakhir itu adalah lagu Jika. Nah, masuk nggak Jika ya di Pop FM? Semoga masuk ya. Seharusnya masuk ya. Semoga masuk. Belum jawab loh, kan belum jawab. Baik, masuk ibu. Langsung ditodong ya. Harus masuk ya gitu. Iya, jadi tuh terakhir tuh Jika itu tahun 2013. Nah. Dan itu pun format bandnya masih dengan member lama. Gitu. Jadi ini Thomas dengan Ardi bisa dibilang ini adalah 10 to 5 yang format baru dari 2018 akhir. Gitu. Jadi udah agak gonjang-ganjing sebenarnya tuh di 6 tahun menuju ke kemarin 2019 ini gitu. Kita sebetulnya personil baru, tapi stok lama. Nah, Stok semacam lama. ya. Ardi bekas asisten pribadinya. Kebetulan bisa main gitar, saya supir kebetulan bisa main drum ya. Berarti kan gue teman lama kalian suatu saat bisa gabung Oh, dengan bisa. kita. Mau kenal dulu apa gimana? Status itu bisa berubah ya. Bisa. Oke, kalian udah lama kasarnya udah ganti personel juga di 2018. Terus udah lama hiatus karya. Terus kemudian datang dengan Ya Sudahlah. Gimana ceritanya? Oke, Ya Sudahlah juga sebenarnya bukan karya yang baru-baru banget. Udah single ke Iya. Itu udah masuk Keempat. single Single keempat, keempat. betul. Dari artis ini untuk single yang ke Van- 3 kalau nggak salah. buat Vanilla apa Vanilla Discover ya? ya? Vanilla ya. Yang kedua. Jadi kita pernah promo ke sini juga itu untuk dalam rangka mempromosikan Vanilla. Nah, Ya Sudahlah ini sebenarnya masih satu rangkaian nih, satu album sama Vanilla, yaitu di album yang berjudul 2019. Memang karena kita tuh kepentok ya pandemi ini, yang rangkaian promo yang seharusnya dilakukan dari awal 2020 ya semuanya ambiar ya planningnya. Ya kita cuman bisa pelan-pelan untuk maju lagi promo, dan ini kita mengeluarkan Ya Sudahlah itu biar tidak terlalu apa ya stagnan gitu ya, biar kayaknya sepi banget kok 10 to 5 kemana ya, kok nggak ada single baru atau apa gitu. Alasan Karena aja sebetulnya biar bisa jalan-jalan. bisa Iya, bisa, bisa keluar rumah ya. Iya. Udah lama ya nggak keluar rumah ya. Betul. Kira-kira kayak gitulah ceritanya gitu. Makanya Ya Sudahlahnya akhirnya dirilis di September kemarin.
gitu. Oke, jadi September rilis, terus sekarang karena pandemi juga kalian pengen produktif, akhirnya Iya, iya. Bener. mengenalkan ke pop lovers. Tapi kalau boleh tahu ya sudahlah, ini sebenarnya cerita tentang apa sih kan? Duh, ini sebenarnya lagunya Arif ya sebetulnya. Mungkin kan dia lebih berhak cerita. Tapi yang pasti gini ya, sudahlah itu adalah satu bentuk gitu kepasrahan. Kepasrahannya tapi lebih ke gini. Si sang cowok sudah melakukan banyak hal buat si sang cewek, tapi rupanya sang cewek tetap melakukan apa yang dia mau, apa yang dia suka. Jadi akhirnya cowoknya bilang, "Ya sudahlah, terserah deh, gue akan tetap sayang sama lo tapi terserah," gitu. Kalau penyanyi yang galau-galau, gue yang disuruh jadi hostnya. Ini what happened? Cocok ya. Ini lagu. Oh ya ampun, tuh baru Lagunya nggak galau. baru Galau putus ya? cinta Itu baru katanya. putus cinta, Pak, mohon maaf, baru putus, Pak. Oh, ya kan. Ya berarti lu harus dengerinnya sudah lah sih. Udah dengerin. Udah dengerin. Iya, iya. Udah, refnya bagus. Iya. Lagunya emang kisahnya galau, tapi kita package Membawa. dengan yang agak gimana ya? Dengan semangat sebenarnya. Bener. Yang Emang. ujungnya maksudnya kalau disimpulkan kayak oke lo mau kayak gitu, ya udah gua kesana. Iya. Istilahnya ya udah move on aja gitu ya. Move on Udahlah. aja, yaudah deh. Jalan terus. Bolu-bolu rengginang, dulu-dulu sekarang. Yes. Cakep. Pinter, pantas jadi host ya dia ya. Iya. Tapi ini seru banget sih. Biasanya kan band-band lain, penyanyi lain atau musisi lain itu mengemas lagu galau biar terkesan deep. Itu benar yang menye-menye bang. Iya, iya, iya. Aduh banget kayak aduh merintih banget gitu kan. Kenapa kalian memutuskan untuk package lagu galau yang sesungguhnya galau ini dengan cara 10 to 5 yang kayak Ceria gitu ya jatuhnya. Itu tujuan kita adalah untuk menginspirasi orang kayak lo galau, tapi ya nggak usah tahu lama lah. Iya. Ya masih ada kehidupan lain. Istilahnya seperti Iya, itu. Benar, benar, hidup benar. tuh berjalan terus ya. Lo serius loh. Kamu udah kayak itu. Sampai 3 kata. Udah kayak motivator loh di. Jadi- Iya, iya. Tapi benar-benar maksudnya emang ini kan semua cerita di lagu-lagu Tentu Five adalah berdasarkan kisah nyata gitu. Maksudnya kita mengalami ini, siapapun itu gitu ya, pernah mengalami cerita yang ada di lagu. Dan untuk lagu yang ini memang sebenarnya kita juga pengen ngasih tahu sama para pejuang relationship gitu ya. Kenapa ngomong gitu? Baik, Ibu. Jadi Matanya tertuju sama Iya. dia. Mungkin ngadepnya ke Markus ya kan, tapi gue nengok ke sini. Jadi apa namanya, biar untuk ya itu kembali lagi move on, masih banyak hal di luar sana yang bisa lo nikmati selain daripada ngungkung terus di hubungan yang mungkin menyiksa gitu. Jadi sebenarnya itu sih poin yang pengen kita sampaikan, dia sudahlah gitu. Makanya kalimat terakhirnya itu ya sudahlah gitu, ya sudahlah, ya udah kita dulu masing-masing deh gitu. Perasaan gue malu mungkin gak akan berubah, but it's okay, kita separate ways dulu gitu. Oke. Jadi gue kan set instastory kan. Copy aja. Kita tungguin. Jadi gue mention. Oke. Mungkin ada yang ditambahkan kenapa sih sebenarnya dari kalian sendiri? Apakah tadi kan Kak Iman mengatakan bahwa lagu Ya Sudahlah ini sebenarnya curahan hati. Ini siapa yang mengalami ini di antara kalian? Nggak ada. Gak ada yang mengaku. Nggak ada, nih. nggak ada. Nggak ada yang mengaku. Cerita tetangga. tetangga. Tapi idenya datang dari Arif. Karena sebenarnya Arif tuh yang paling apa ya? Kalau urusan percintaan dia cukup sensi ya. Maksudnya sensi tentang apa intrik-intriknya gitu. Kalau kita kan memang anak sebenarnya bukan kita, gue anak horoskop ya. Jadi kayak kita kan horoskopnya lain-lain. Jadi gue tuh selalu memandang cinta tuh selalu dari horoskop gitu loh, gitu. Jadi Anda kayak zodiac lovers gitu ya? Banget, Kebetulan banget. program Jakarta ada acara tentang zodiak. Oh baik. Hostnya Udah. Sebastian. Oh, Abis Bisa ini tuh kita diundang akan tuh. lagi ya, masuk lagi di kabinet namanya. Kata bintang tentang kita. oh baik. Pinter ya lu singkatan-singkatannya di Iya, 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 iya. Karena syarat utama mau jadi grup FM harus kreatif. Oh betul, Nah, betul. oke. Termasuk menyingkat kata ya. Iya. Kita anak-anak 4.0. Wih. Ini adalah Luar biasa. interview milenial dan kolonial guys. Aduh Tuhan. Nah, maksudnya kolonial kan menjajah anak muda zamannya itu dengan iya, lagu iya, kalian. Iya. Berputar ya. Yang Tapi- pasti sih apa namanya melanjutkan tadi ya sudahlah ya. Ini sebenarnya ide lagu ini datang dari Arif. Jadi ya memang sayang ya Arif nggak bisa cerita langsung, tapi ya kira-kira memang itu yang pengen disampaikan sama dia karena dia pikir Tentu Five itu belum pernah punya lagu nyeleneh loh Mel. Ya waktu itu pembahasannya Iya, kan waktu gitu itu ya. masalah. Terus gue debatnya adalah
Tapi gue nggak, maksudnya gue kayak nggak cocok deh nyeleneh gitu karena Ten to Five kan lurus-lurus aja gitu ya, bukan oke kita bandingkan dengan band yang Emang lurus? senior. Nggak juga sih anak-anaknya. Enggak juga kok. Pasti udah langsung habis itu. Enggak juga lah. Contoh potret misalnya, potret kan nyeleneh ya gitu misalnya gitu, tante si Teh Meli gitu kan nyanyinya gimana, nah maksudnya kalau gue pribadi kayak gue gak ke arah itu deh, tapi oke, baiklah kita coba dengan ya sudahlah gitu. Kayaknya ini satu-satunya lagu nyeleneh deh, yang lain belum pernah ada sih kayak lagu kayak Lurus gini. ya? Yang lain lempeng aja, kalem-kalem lempeng gitu. Tapi gue pernah mendengar katanya Ten to Five ini, gue nggak tahu siapa di antara kalian yang sering banget nyiptain lagu. Katanya lagu-lagu semua hampir mostly lagu-lagunya Ten to Five itu diciptakan berdasarkan kisah nyata dari entah itu si pencipta lagu benerannya atau si temennya. Intinya adalah teman-teman dekat di antara kalian. Iya, Is iya, it true? betul, Emang betul. selalu kayak gitu? Selalu gitu. Makanya bisa dibilang yang semua yang kita ciptain itu isinya relate lah dengan yang kebanyakan orang alami. Karena kita ya gitu selalu emang berdasarkan kisah nyata, nggak pernah fiktif. Iya, pernah terjadi ya Pernah terjadi, gitu. Jadi ya kalau ada yang ngerasa mungkin seakan-akan ceritanya diangkat, jangan GR. Wah, itu punya gue keles. Itu kepedean gitu. Tapi di tengah jalan dan tuh dituntut gitu, kayak itu kisah saya loh kak, kok diangkat jadi kayak bukan. Banyak. Jadi emang kita tuh tempat curahan pertama. Orang banyak curhat ke kita ya, mau itu Ardi, Thomas atau gue sendiri atau Arif, kita semua tempat dicurhatin orang. Pertama itu. Kedua, kisah cinta kita juga ada yang dituangkan juga memang ke lagu, dan menurut aku itu lebih apa ya, lebih natural aja sih, lebih orang-orang kayaknya fans makanya lebih relate, semua lagu itu bisa jadi soundtrack kehidupan semua orang gitu, karena ya memang itu yang benar-benar terjadi aja gitu. Oke, tadi kan Kak Imran juga teman-teman mengatakan bahwa Ten to Five dengan lagu Sudah ini adalah keluar dari zona nyamannya kalian yang nggak lurus-lurus aja, Iya. ya kan? Menurut kalian, lirik mana yang buat kalian itu kayak wah ini gila sih keren banget dan Pop Lovers harus dengerin ya sudahlah untuk semuanya? Lirik mana yang kasih teaser deh, kasih sedikit bocoran untuk Pop Lovers yang belum pernah mendengar? Oke, kalimat di kalimat salah satu liriknya ya sudahlah itu udah kata-kata namun mengapa kini cintamu jadi basi, itu ya kalimat itu, karena kita kayak nggak pernah terlalu direct untuk bilang cinta seseorang basi itu kayak basi lu gitu. Sebenarnya itu kalimat halus untuk bilang basi lu gitu sebenarnya ya kalau in real life gitu. Jadi kita taruh di kalimat yang masih kedengaran cukup sopan tapi to the point gitu. Refnya gimana? Gue lupa, itu bagus banget kata-katanya. Jadi kan refnya saat kau mau kau mau go sudah habiskah rasa cintamu untukku, mempertanyakan kan kau hanya ingin go kau hanya ingin no saat kau mau go jadi itu juga go ya, itu juga dibuat rhyming karena ya kembali lagi kita berpikir bahwa ini harus jadi racun ya, tetap gitu. Jadi racunnya harus dapat nih. Ya udah di kata itu aja antara no dengan go, gimana nih bisa nyambung Itu keren gitu. banget sih. No, go. Iya. Itu ada Power Rangers ya? Berubah deh. Ini ada Rangers merah nih, udah rambutnya merah. Oke, tapi itu kreatif banget. Dan akhirnya kenapa kalian memutuskan untuk yaudah deh kita bikin single yang out of the box dari Ten to Five yang lainnya? Kenapa akhirnya Kak Imel juga mau? Ya challenging selalu kalau kita selalu nyoba ya sesuatu yang beda. Bener. Ya. Selalu nyoba hal-hal baru. Iya, waktu itu ya sudahlah juga kan waktu awal banget demonya kan juga masih mentah banget dari Arif ya. Maksudnya pas Arif sama Ardi bikin nih gitu kayak masih yang belum nggak kebayang, dan gue sempat ada penolakan sebenarnya kayak. Iya benar. Baru ngomong tadi. Awalnya gitu ya, awalnya kan. Iya. Kayaknya gue nggak cocok deh nyanyi lagu ini. Iya. Perdebatan sebetulnya kayak gue nggak cocok deh lagu ini, kayaknya lebih kayak gimana ya? Kayak Apakah takut image Ten to Five berubah atau gimana? Nggak, lebih perdebatan lebih kayak ini kayaknya bukan lagu karakternya bukan kayak buat cewek gitu. Iya. Karena emang waktu demo kebetulan yang bikin guys kan Mas Arif, kan suara cowok. Kebayangnya suara cowok, jadi Kayak galak banget gitu iya, ya kayak lagunya. galak banget gitu kan, jadi ya udah akhirnya terus kita package lagi, kita utak-utik lagi aransemennya, jadilah seperti itu.
Oke, video klip apakah sudah ada? Nggak ada, kita tidak sempat memikirkan untuk syuting video klip, tapi memang ada rencana bahwa ya baru obrolan kemarin sih sebenarnya Iya. kayak kita mesti bikin satu video performance atau video ya cover lah gitu, mengcover lagu sendiri ya gitu. Untuk lagu Ya Sudahlah mungkin kita mau kolaborasi dengan kepikiran untuk kolaborasi dengan member Ten to Five yang lama gitu. Nanti kita akan upload gitu. Mungkin itu sih yang kepikiran. Seru. Nah, mungkin project selama pandemi. Kalian tadi mengatakan bahwa di pandemi ini daripada kita nggak produktif, Ya. dari kita memutuskan untuk Ya Sudahlah ini di-share sama pop lovers. Next, mungkin setelah Ya Sudahlah, ada nggak kepikiran dari kalian kira-kira mau bikin project apa lagi nih selain tadi video klip itu? Project sih banyak ya. Kita ini lagi mempersiapkan untuk next album. Oh, Kita lagi mempersiapkan untuk next album. Terus kita juga lagi godok-godok konsep materi untuk ya kegiatan kita setiap minggunya. Kayak kita pengen ada kayak live Instagram setiap minggu, setiap akhir bulan kita mau ada live YouTube. Ya. Kita masih menggodok-godok itulah, masih memasak istilahnya. Tapi yang pasti sih yang jelas kita emang lagi mempersiapkan untuk Album baru. Kita lagi siap-siapin materinya buat album baru. Karena kan lagi sering di rumah nih pandemi ini kan banyak waktu gitu untuk Iya. kita ngapain ya, udah kita siapin materi aja buat album baru gitu. Iya. Kita kan sibuk banget kan? Sibuk, model, Siapa sih nggak segala tahu macam. Ten to Five, ya kan? Nggak di musik. Oh, nggak oke. musik. Saya model. Oke. Sibuk modeling mereka. Meskipun Iya, tangannya doang betul. sih. Tanggal doang kayak gini ya. Iya. Jam tangan gitu. Oh iya benar. Tapi kalau untuk album sendiri rencananya kapan nih dari Ten to Five? Ini Next. targetnya sih buat 2021 ya targetnya. Karena kan 2020 udahlah anggap ini adalah tahun yang spesial ya. Dimana spesial. semuanya kita juga kan belajar lagi dari awal, belajar untuk live streaming, belajar untuk lebih memperbanyak konten. Ini jujur kalau buat kita sebenarnya sedikit ada pukulan tuh adalah karena kita dulu tidak terbiasa mengangkat sosial media. Nah sekarang sosial media jadi penting kan gitu. Apa namanya? Narsis tuh penting ya. Jadi satu hal yang kayaknya konten itu anak-anak tuh paling malas. Ya gue juga kadang malas mikirin aduh post apa lagi ya Sebenarnya gitu. bukan, kita mau revisi sedikit, itu bukan malas. Oh tapi Kita nggak punya ide. Mager gitu ya. Kita nggak punya ide aja. itu dia kayak Apa ya? kreativitas tuh kayak tiap Konten hari apa ya? iya kan ditantang buat Foto kaki gitu. Itu konten kreator enggak? masuk. Enggak, itu teman-teman Oh, kasih ya iya. maksudnya. Betul. Itu dia. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh memang menjadi PR untuk apa ya? Untuk kita as a band yang memang itu dia. Tadinya kita kan band manggung ya off air gitu. Jadi kita cuma mikirin, oke guys nanti manggung berikutnya konsepnya coba begini-gini. Itu lebih teknis kayak gitu gitu ya. Sama latihan gitu. Workshop gitu. Nah si sosmednya dianggurin nih dari mulai YouTube gitu-gitu. Jadi ya itu salah satu juga program yang kita lagi kayak gencarin banget sih selama pandemi. Jadi selama 7 bulan mendadak kita Instagram kita naik inclining karena memang oke, ini Aktif. harus kencang nih, harus aktif. Iya, karena kalau enggak, contoh kayak sudah lagi ini kan juga ini jujur banyak fans yang juga nggak tahu bahwa ini sebenarnya ada di album Betul. gitu. Padahal kan albumnya udah rilis dari Desember 2019, tapi nggak kedengaran sama sekali karena ya itu dia pengen masuk radio tapi kan ada PSBB, ada apa. Jadi ya itu dia. Batasan-batasannya banyak untuk promosi waktu itu. Oke, tapi gue penasaran banget sih kan akan lebih aktif di media sosial. Guys, pop lovers, can you imagine Ten to Five TikTok kan pel, ya kan? Kita challenge nanti. Aduh. Kecuali itu. Enggak dong, tadi katanya sosial media harus aktif. TikTok kata-kata buat Iya, aktif. iya, iya. Kita tuh Ngomongan tadi kita bisa kita nyebut produk. dibatasi ya. Oke, hanya Instagram. Sudah sebut tadi mestinya. Ya, Aduh, itu anak-anak kita sih sebenarnya generasi anak manajer terutama ya yang kayaknya udah gape banget kalau TikTokan. Cuman emang kita tuh apa namanya lagi mencoba menaikkan YouTube channel sebenarnya karena banyak banget ternyata konten-konten video manggung kita yang ya belum terupload ya pada waktu itu ya. Jadi kita kejar tuh akhirnya masukin YouTube gitu. Tapi sorry gue potong. Justru ini FYI aja nih kalau misalnya kalian menyasar ke TikTok justru menarik. Kenapa? Karena walaupun gue bukan anak TikTok,
Masa? Halo. Tapi gini, percaya nggak sih kalian di TikTok itu sekarang apa-apa serba ada hashtag misalnya Betul, nih, betul. ya sudahlah challenge. Nah dari situ kan bisa dapat pundi-pundi juga. Betul. Kan kemarin-kemarin tuh beberapa artis atau penyanyi baru itu menyanyikan, apalagi ini Ten to Five kan keluar dari zona nyaman. Yang tadi lurus terus aja, terus ada kata-kata go no. Iya. Itu bisa dijadikan. Iya, Yuk iya. kita buat TikTok sekarang yuk. Bukan Tapi- masalah itu. Terima kasih sama Ojek. Halo, makasih loh. Atau sebagai konten kreatif ya, Betul, betul. bentar lagi ada layangan surat hire ya kita Nanti gue kirim CV by email. official ya kan. Tiba-tiba ada info Iya, masuk aja. Iya. Kita tuh ini banget ya, apa namanya, kalau kayak gitu-gitu tuh memang dibilang jaim, sebenarnya nggak jaim juga, tapi kayak duh, pantas nggak sih sebenarnya TikTokan yang dari di antara kita nggak ada yang TikTokan sih sebenarnya. Jadi kayak memang oke Instagram, oke Facebook Ten to Five sebenarnya lumayan kuat tuh di Facebook karena ternyata fansnya Ten to Five masih angkatan Facebook ya gitu. Terus apa namanya? Iya bener. Tapi Facebook tuh lebih apa ya? Lebih Mungkin kayak kalau ada masih ada Friendster mungkin kita lebih kuat nah, lagi. bisa jadi ya kan. Wah, mohon maaf, Friendster itu apa ya? So muda. Aduh, anak-anak 2020 nggak kenal MIRC kayaknya. Asik MIRC, ya ampun, MIR ya lebih jauh lagi. But anyway, iya, jadi maksudnya emang itu kayaknya penting buat dilakukan sih selama pandemik ini, karena ya kalau nggak kekejar ya untuk promo dan lain-lain, itu bakal berat untuk naikin apa namanya, bukan popularitas tapi apa ya, konsistensi kita gitu kalau sosial medianya nggak diurus gitu. Oke, benar sih, karena sekarang media sosial atau sosial media menjadi bagian dari kita yang terjun di dunia apapun itu. Iya, Bisnis, udah. entertainment, Betul. orang akan mengenal kita by sosial media. Benar. Oke, nah tapi kalau misalnya pop lovers nih pengen dengerin ya sudahlah bareng sama single-single yang lain, ada di mana aja sih Kak? Selain di Pop FM Jakarta pastinya. Oke, langsung aja, Toms, coba. Gampang lah kalian, gampang banget. Saya lagi mikir Gimana? gimana ya? Gimana ya? Tahu kan guys? Petang di jam 12. Lagi sekarang banget nih. Ya, kalian bisa dengerin di semua digital streaming platform. Favorit kalian ada Spotify, ada Joox, macam-macam ya. Kalian bisa dengerin di situ. Ya. Bisa dengerin di radio juga pasti, di Pop Radio. Terus di mana lagi deh? Pasti itu sih yang bisa kalian dengerin sih itu. Dengerin sealbum ya. Sealbum, dengerin Ya. sealbum. Lagunya asik-asik. Asik. Ayu Ting Ting bukan itu asik. Asik-asik. Oh iya. Salah ya? Apakah mau merekam pernah? Oke, jadi pop lovers yang pengen dengerin semua single terbarunya Ten to Five bisa langsung didengerin sekarang juga di Joox, ada Spotify, Yes. ada iTunes juga ada, iTunes ada. semuanya ada, dan jangan sampai lupa request di Pop FM Jakarta biar jadi nomor 1 di chart Top 25. Yes. Yeay. Sekarang kita bakal masuk ke segmen berikutnya, ada segmen Centang Biru. Oh, centang biru. Aduh, official. Verified. Cerita tentang bintang tamu. Oke, baik. Jadi tim kreatif kita for information sudah mengumpulkan beberapa artikel tentang 10 to 5 dan kita akan bahas satu persatu nih. Mulai dari tahun 2020, mungkin tahun 90-an juga ada di sini. Lama banget. Tapi kan dari kapan sih bangun 10 to 5? Kita tuh band 2000-an sebenarnya. Kalau 2000-an. 90-an kayaknya ntar Dewa 19 kali ya, 90 Mas Iya, Tingki dia lebih 90-an heeh. sih ya. Meskipun bandnya sebenarnya dari tahun 98, tapi hitsnya baru 2004. Jadi angkatannya 2000 sih sebenarnya. Heeh. Jadi band 2000-an ya. Band milenial ya, Iya. milenial. Ya. Baik, kakak. Oke, Oke, 10 artikelnya to apa nih? 5. Andalkan penggemar untuk bangkit setelah 6 tahun vakum. Maksudnya gimana nih? Andalkan penggemar. Andalkan Memaksa penggemar. penggemar kalian untuk atau dengerin lagu atau single kan? Iya, maksa kita. Lu harus dengerin ya. Harus. Yes, pantes. Romusa dan Rodi ya. Iya. Jadi nggak salah tadi gue bilangnya milenial dan kolonial ya. Kita sedikit menjajah fans memang Iya. untuk yang wait dengerin dong ya kan. Kita andalkan penggemar itu adalah gini, oke. Selama kita vakum 6 tahun itu memang harus diakui bahwa fans tuh loyal banget ya. Yang namanya 10 to 5 lovers tuh nggak bosen-bosennya tiap hari atau tiap minggu tuh menanyakan, Kak nggak ada single lagi keluar, Kak nggak manggung lagi, Kak bikin ini lagi dong gitu, misalnya konser lagi dong di sini gitu, terus Kak main dong ke cafe ini. Jadi emang mereka tuh selalu rindu akan single-single kita, karya kita, performance kita gitu.
Dan selama 6 tahun itu pertanyaan ini cuman lewat aja gitu. Jadi kayak ya, iya oke, iya nanti ya, sabar ya gitu. Selalu jawabannya gitu tanpa kita sadari kita berpikir bahwa kapan nih sebenarnya mau maksudnya manggung. Jadi sun mulu gitu kan. Nah, sampai 6 tahun akhirnya jawaban sun itu sampai 6 tahun terus kita baru sadar bahwa ya gila ya kita udah lama banget nggak ke dapur rekaman gitu istilahnya. Untung fans setia. Coba fansnya yang kayak modelan Ada setia ada ninggalin. Iya. Bukan belum dibagi dasar. Iya, itu kayak kalau untung masih pada loyal, masih mau menanyakan kabar gitu dan lain-lain. Akhirnya dari ya itu mungkin karena kenapa dibilang andalkan penggemar, memang kita mengandalkan loyalitas mereka juga sih, karena setelah kita keluarkan profil kita yang baru dengan personil baru di 2018, kita photoshoot baru segala macam, semuanya serba baru lah, pokoknya image baru. Mereka responnya langsung bagus banget gitu, dan Kuharap itu sempat bikin mereka nengok juga ya, dalam artian jadi kita keluarin single Kuharap, mereka masih responsif bagus banget, jadi ya seneng lah di situ. Kita ngerasa emang penggemar nih emang bisa emang fans sih, yang bikin kita terus semangat juga sih untuk bertahan, bikin sesuatu yang baru, terus pengen balik lagi juga karena fans kan awalnya memang udah ada pertanyaan bubar atau enggak gitu. Jadi karena fans yang emang selalu loyal dan mereka selalu memberikan kita support yang oke banget, jadi udahlah kita balik lagi lah, ini pasti bakalan jadi satu turning point gitu. Tapi justru boleh dikatakan selama kalian vakum atau hiatus 6 tahun itu akan kelihatan mana fans sejati, mana fans yang Betul, iya. Nah, tapi dengan adanya kalian bikin single dan juga album ini, boleh dikatakan apakah ini sebagai ya udahlah daripada ditanyain mulu aja lu kayak kepaksa kita atau enggak sih, apa yang emang udah direncanain matang-matang? Sudah waktunya aja sih. Kayaknya 6 tahun nggak bikin apa-apa kayak kelamaan ya gitu. Kita Apalagi buat kita yang kangen produktif, juga. kita juga kangen kangen Rekaman. rekaman gitu kan. Dan rasanya sempat agak hampa ya manggung-manggung, tapi kayak bawain lagunya itu mulu gitu. Maksudnya kayak aduh kayak ini perputaran lagu kayak perlu diperbaharui gitu. Jadi ya itu juga sih pertimbangannya. Oke, tahu nih, makanya teman-teman musisi kalau misalnya lagi bosan apa ya udah penonton aja nanti. Tahu Itu trik ya. Oh trik ya, elah Reve bosen banget. Reve bosen banget. Ya you guys, ya suaranya gitu kan. Udah capek gitu kan. Capek gitu tuh. Suaranya Asik, iya. Gue punya bisa kayak gitu. Apa guys gitu kan. Radio mati ya kan. Oke, ini ada berita. Artikel berikutnya. Oke. Saran email 10 to 5 buat yang ingin masuk industri musik. Judulnya cuma itu. Emang Anda menyanyikan apa tuh? Saran email. Oke, sarannya apa sih? Nah, Coba. Anda pernah ngomong apa? Kayaknya deh. Atau mungkin popers ada yang pengen terjun di dunia entertainment, Oke. dunia musik gitu kan? Apa? Iya. Mungkin gue pernah bilang gini kali ya. Buat teman-teman yang mau masuk ke industri musik, pokoknya selalu ingat kalian tuh harus tetap original gitu. Karyanya dipertahankan seotentik mungkin. Reference boleh, reference mah bisa sejuta ya. Mau misalnya, oke, gue pengen kayak Billie Eilish, oke, gue pengen kayak yang tertua sekalipun misalnya seklasik Bon Jovi misalnya gitu, atau nggak apa. Pokoknya terserah, referensi mah bisa banyak banget, tapi tetap identitas dipertahankan itu. Terus be unique, karena keunikan itu adalah satu hal yang bikin kamu spesial, dan itu pasti akan selalu dilihat orang ya. Makin unik kan pasti orang akan selalu balik lagi untuk melihat orang tersebut karena penasaran dengan keunikannya gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah be unique, be authentic, and just be you. Iya, betul. Itu yang akan menjadikan seperti Betul. cuek. Iya. Gimana jadi cuek? Jangan dengerin. Maksudnya kalau terjun ke dunia industri itu harus cuek. Istilahnya nggak sedikit ya. Misalnya kita berkarya, orang bilang ini nggak bagus. Ini gitu. Tapi jadinya malah tertunda terus. Oh nggak bagus, oke dibaikin lagi. Mendingan udah yang udah lo suka keluarin. Lo Ya. merevisinya nanti di karya berikutnya. Gitu ya. Tapi itu pernah
terjadi sama kalian? Baik, itu pernah terjadi sama kalian kan? Misalnya nih, kalian mengeluarkan single baru, terus banyak pendapat orang lain di luar sana, ini kurang ini, terus kalian cuan juga atau gimana? Oh iya. Iya, banyak. Kita kayak gitu. Pasti. Kita mengalami itu dari karena kan Ten to Five kan pernah di label nih gitu, dan dulu label kan punya kuasa untuk melakukan itu gitu. Setelah selesai dari label pun ya kita masih tetap ada pressure seperti itu karena kan mikirin pangsa market lah, mikirin pasar dan lain-lain. Nah, tapi kita sadar bahwa gila ya, makin mikirin apa kata orang, makin gak jadi karyanya. Betul. Terus makin lama juga jadinya. Dan kitanya juga kayak makin buntu idenya karena kita selalu terbatas kalau misalnya pengen motor di situ terus mau ekspres sesuatu tuh terbatas banget. Makanya kenapa seniman itu kebebasan itu sebenarnya kata di kamus seniman gitu. Seniman itu merdeka, ya kayak gini lah, merdeka untuk berkreasi apa aja, melakukan apa aja. Ini kita ngomongin hal positif ya. Maksudnya ya seniman yang emang nggak bisa dibatasin sih. Kalau nggak ya kreasinya tidak akan seindah yang seharusnya. Itu aja. Tidak akan otentik tadi ya. Iya ya. Oke, nah beberapa waktu yang lalu kita juga sempat posting di Instagram dan kita kasih kesempatan pop lovers untuk tanya-tanya sama kalian. Sekarang kita akan bacain satu persatu pertanyaan dari pop lovers. Oke. Yang pertama dari @ayu_amina 99. Akhir 99 yang udah suka sama Ten to Five. Kak Semi, tolong tanyakan dong sama Ten to Five. Berarti dia SD ya dengerin Ten to Five? Iya dong. Kalau lahir 99 ya. Matematika saya bego. Jadi saya diuji di sini guys. Nanti diedit thank you later. Oke baik. Ada kelamin termuskan saya di sini ya. Iya bener. 99 2004 dia 5 tahun loh. Ya kan berarti kayak logically speaking. SD dia. Ya enggak, gue 5,5 loh. SD kita lagi bahas masuk SD. Oke, lanjut. Dia kan bingung nih. Jadi mau online apa enggak nih? Gue tadinya mau nyebut nama takut-takut aja. Apa? Lanjut Pak Nadiem. Ya. Tanya, Kak Semi tolong tanyain sama Ten to Five. Sebenarnya tahun kemarin nggak hadir bahasanya. Itu alasannya kenapa sih Kak? Nah, mungkin boleh dijawab salah satu di antara kalian siapa? Wali nikah, wali murid, atau wali songo? Wali kelas silakan. Jadi sebetulnya ya kita nggak hadirnya itu sebetulnya cuma secara Karya. ya. Single atau album itu kita nggak hadir, tapi kita off air masih tetap jalan off air. Tapi ya emang banyak off air yang kayak nggak terlalu terekspos gitu. Kayak pensi-pensi kan banyak yang Ya, cuman buat lingkungan sendiri, corporate gitu-gitu. RT, RW, gitu. Kita sempat keluar negeri loh, bahkan nggak diekspos juga sama pemerintah. Gitu. Jadi sebetulnya kita udah keenakan off air, Cuannya oke. Nah, itu kan ya Dapur. Udah akhirnya setelah 6 tahun itu baru berasa, oh iya kita nggak ada karya baru. Terus udah itu juga mencetuskan untuk istilahnya merekrut anggota baru kan. Jadinya kalau merekrut anggota baru tapi kalau nggak ada album baru Kayaknya gimana gitu? iya kayaknya gimana gitu Kayak nggak tumpengan kayaknya gitu kan? Maksudnya gitu. apa terjadinya? Bener juga ya. Pengesahan. 12 Tetap ya. Bahas dulu kan? Tenang. Iya juga sih. Bikin giveaway bareng sama Ten to Five. Aduh. jadi gitu. Jadi gitu. Kita nggak kemana-mana sih. Kita nggak kemana-mana. Oke, jadi intinya kalian nggak kemana-mana, cuman mungkin pop loversnya aja yang kurang bergaul dan kurang update. Soalnya follow dong media sosial Soalnya gini, kita tuh nggak ada radio waktu itu ya, selama 6 tahun tuh jarang banget Iya, ke nggak ada radio, promo, nggak ada promo nggak ada. radio. Ya itu Ya, karena nggak ada lagu manggung baru aja. kan. Jadi nggak pernah ke radio main-main, terus nggak pernah. Kita tuh band yang bisa dibilang jarang banget di TV. Jarang banget karena
ya itu karena job-job yang kita terima tuh kebanyakan kan pensi corporate atau acara kenegaraan sekalipun. Kita sempat manggung tuh bahkan ke Qatar, ke Swiss waktu itu. Terus aku juga sempat ke luar negeri, maksudnya konser dengan grup, salah satu grup non profit organisasi gitu ya, dan membawakan lagu 10 to 5, tapi kan tidak diekspos juga. Jadi kayak ya mungkin gak kedengerannya karena itu kali ya. Banyak exposure yang miss aja sih sebetulnya. Tapi kalau menurut gue sih untuk loversnya kalian itu sudah tepat. Kasarnya gini, orang kan pasti punya target audiensnya masing-masing, segmentasinya masing-masing. Nah, kalau menurut gue segmentasinya kalian udah tepat ke orang-orang yang kayak corporate, orang yang pensi, yang pensinya pun bukan yang ece-ece gitu kan. Justru kalau misalnya kalian memaksakan untuk ayo dong gabung sama gue lagi nih gue, itu kayaknya terlalu memaksakan banget kalau menurut gue sih. Jadi kayak lu grade-nya apa, lu suka 10 to 5. Kalau misalnya nih grade 10 to 5 itu A. Kalau misalnya yang C disuruh paksa dengan 10 to 5 akan gak nyambung kayak. Ya. Gitu loh. Kita sebenarnya cukup kaget juga sih bahwa lagu-lagu 10 to 5 itu bener-bener bisa masuk ke kalangan generasi yang gapnya jauh malahan gitu. Jadi di saat udah formasi baru nih, Thomas sama Ardi udah join gitu ya, kita malah sempet diundang manggung di acara-acara SMP ya sama SD. Iya, dan ketika ditanya ya terduga ya sesuai dugaan kita lah. Sampai gue tuh berhenti ya di tengah-tengah nyanyi gitu. Gue nanya, kalian tau teman dari mana sih? Dari mama. Jadi emang udah obvious bahwa generasi yang dulu mendengarkan kita awal-awal mewarisi itu ke anak-anaknya atau ponakannya gitu. Dan guru-guru happy, anak-anaknya juga happy. Mungkin anak-anaknya cuma tahu I will fly, I do you kali ya mungkin ya pada saat. Iya, kita agak bayar itu udah penonton dahsyat itu sih. Apalagi besok ya. Ada koordinatornya ya, ada koordinatornya, betul. Iya, jadi umurnya tuh udah kayak range umurnya tuh dari ya oke, let's say 17 sampai ke yang 45 kali gitu ya. Corporate kan udah pada senior, mereka tahu, iya aduh gue zaman kuliah nih bener nih gitu kan, maksudnya giliran yang kecil-kecil kayak iya aku tuh kayak dengerin kakak pas lagi tante udah bukan kakak lagi. Jangan. Ayo dengerin tante. Sungkem loh. Sempet kita datang ke SMP disungkem. Iya, panitianya lucu banget. Ya lucu lah. Maksudnya cara mereka nge-treat kita tuh udah aduh gila ya, kita udah senior. Iyalah udah 16 tahun. Itu juga anak-anak sekarang itu juga lebih sering dengerin lagu-lagu yang berbahasa Inggris yang berat-berat. Dan lagi kembali mendengarkan band-band 90 dan 2000. Ya setuju banget. Karena zamannya kali itu lagunya nggak pernah bosen. Ya, setuju betul. nggak sih, Om? Variasi musik angkatan kita tuh harus diakui ya keren. Maksudnya aku nggak bilang generasi sekarang nggak keren, tapi lihat deh, maksudnya bandingin aja variasinya tuh banyak banget gitu. Bener-bener lo bisa satu orang tuh bisa menyukai band banyak ya nggak masalah, karena emang kayak beda-beda aja ngasih warnanya gitu. Kalau sekarang kan rata ya, lagi girl band. Ya. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir atau pertanyaan kedua dari Pop Lovers. Ada Farel Pen Nambeko. Untuk 10 to 5 sendiri, itu kan kalian sudah menghasilkan beberapa karya. Coba dong satu persatu, gue pengen tahu dari personil satu ke satu paling demen lagu 10 to 5 yang mana dan alasannya kenapa? Oke, Tomski dulu, Toms. Lagu yang paling gue suka itu, gue suka Brand New Day. Kenapa? Gue suka aja gitu. Aman banget ya jawabannya ya, gue suka. Ini nih tema lagunya. Jadi kayak tema lagunya menurut gue tuh baru karena menceritakan tentang dari yang pacaran, terus akhirnya married, akhirnya dia punya anak. Itu menurut gue lucu temanya. Gitu. Dan lagu itu gue pakai di kawinan gue waktu itu. Gitu. Sekalian branding. Tapi memang lagu tentang wedding sih, jadi pas ya. Pas Itu banget. kalau Oke, terima kasih rekan Tom. sama-sama Pak Semi. Oke, silakan laporannya Bapak. Bapak Ardi. Jadi kalau saya sih suka ya sudah lah. Tetap ya. Iya dong. Ya, karena berbeda. Iya, karena kalau menurut gua kayak fresh aja, fresh untuk image-nya 10 to 5 yang ya kita tahu lagu-lagu 10 to 5 selalu tentang ya sedih gitu kan. Serius gitu. Nah, kita pengen sesuatu yang Baru. baru live yang enak gitu, istilahnya orang dengarnya juga
oke ini sedih tapi nggak sedih gimana ya gitu. Itu sih. Ya sudahlah. Oke, baik. Nah sekarang kita ke vokalisnya. Sering nyanyiin lagu tentu. Sering nyanyiin. Ada. Oke, baik. Coba pilih salah satu. Duh, Mau apa ya? 50-50? Oh. Kita lagi kuis ya, aku lupa. Mau level ini Kalau friend ya. friend. Iya. Aduh, kalau friend. Sebentar. Oke, dari kayaknya kalau menanyakan favorit sih kayak aku harus ke album kedua sih, karena memang album kedua itu sedikit idealisme di album kedua memang. Jadi mungkin aku harus bilang bahwa lagu favorit aku adalah Feels Like Home. Suka banget aku. Sebenarnya semua lagu album kedua itu favorit karena memang ego ya, lagi mengangkat ego aku sendiri tuh di album itu. Tapi yang paling favorit adalah Feels Like Home, which is adalah lagu yang jarang dinyanyikan sebenarnya. Kenapa? Jarang banget kita bawain Feels Like Home. Kenapa ya? baru aja. Baru-baru aja Baru-baru, sih. Cuman emang jarang aja, kayaknya dulu juga bukan termasuk apa ya? Bukan termasuk songlist lah kalau misalnya manggung-manggung, kayak jarang ya. Paling sering Tapi ternyata fans kita banyak yang minta kita bawa. iya, dulu tuh malah Brand New Day lebih sering dibawain. Terus apa ya, lagu-lagu album kedua tuh, oh ini Don't Say Goodbye. Jadi emang itu kan lagu-lagu di album kedua yang mungkin tidak terlalu terekspos oleh media juga sih sebenarnya, karena albumnya flop dari album pertama ceritanya. Nah jadi cuman lagu-lagu di dalam itu sebenarnya lagu-lagu yang produksinya keren sebenarnya gitu. Tapi mungkin untuk fans 10 to 5 yang berharap kita akustikan ya dan ringan-ringan, itu berat rupanya gitu. Tapi yang unik dari 10 to 5 sebenarnya kalau kita boleh flashback ke belakang, di saat yang lain menggunakan bahasa Indonesia, kalian sudah menggunakan bahasa Inggris dari zaman dulu. Iya. Nah, English. ya kan? Ini English ya. English, oke, baik. Betul. Jadi kayak ngomongnya bingung nih kayak cinta orang atau kan. Nah, terus sekarang kalian malah hadir dengan Ya Sudah Lah. Nah, sekarang di saat sekarang itu banyak penyanyi-penyanyi Indonesia, musisi Indonesia kayak kiblatnya tuh kayak Rich Brian, terus tiba-tiba kayak Nicky, mereka rilis single bahasa Inggris, terus mereka go internasional. Nah, gimana dengan 10 to 5 yang sebenarnya dari dulu pun kalau misalnya mau ya, gue udah ngeluarin single-single bahasa Inggris dari kapan hari ya kan? Itu gimana menurut kalian? Kamu suka nanya aja sih ya sebetulnya. Iya sih, kita nggak matok sih, beneran nggak matok karena kalau misalnya ingat mungkin Pop Lovers tahu kita pernah ngeluarin single berbahasa Jepang, no I, dan itu membawa kita ke sempat dibahas di radio NHK ya waktu itu, kita sempat diundang interview sampai PHK ya, bukan PHK. iya bukan ya. Jangan dong, coy. Mau nih lagi. Iya. NHK ya, jadi radio NHK itu salah satu penyiarnya kayak jurnalis itu datanglah ke tempat kita lagi kerja gitu dan dia interview kita. Intinya kita tidak pernah mematok mau bahasa apa, harus kayak kita harus Inggris terus ya biar kita go internasional. Ya kita udah go internasional sih, alhamdulillah ya. Maksudnya dapat kesempatan untuk manggung gitu di luar negeri. Intinya lebih ke perasaan lagunya sih sebenarnya, cocoknya lah pakai bahasa apa gitu. Karena kalau misalnya ternyata pakai English lebih enak, oke, pakai English. Tapi Indonesia lebih enak, ya oke, baik Indonesia aja deh gitu. Kita juga lagi ngebuat bahasa Yunani. No, asal jangan bahasa kamu udah kan. Cuma tiga aja. Cuma kedip-kedip bahasa Nyanyi lagi sama Raisa sekarang. Bahasa kamu. Oke. Seru banget nih Pop Lovers ngobrol sama 10 to 5. Anyway, good luck sekali lagi untuk Ya Terima kasih. Sudahnya. Sama-sama Semi. Mungkin Pop Lovers batu yang pengen request lagu Ya Sudah bisa langsung di request di Pop FM Jakarta. Ya. Yes. Bisa didengerin juga di seluruh digital music Digital platform. platform. seluruh ya pokoknya ya. Bagus. Terserah yang Seluruh, mana terserah aja. apapun itu, karena kan sekarang lagi KP-KP-nya nih anak-anak millennials ya, ada Spotify aja, Joox aja. Ya. Oke. Nah, sebelum pamitan kita akan main game sebentar, boleh kakak-kakak? Boleh dong. Boleh. Games ini adalah gratis game bareng artis. Nah, kita akan ada pertanyaan singkat. Ini kita akan sebenarnya ini membuka aib kalian masing-masing sih. Wah, Jadi kita akan tahu tenang aib aja. kalian masing-masing. Oh, nggak apa-apa. Kita suka. Kita nggak Ya. suka menutupi sesuatu, kita nggak suka. Ya. Jadi saat gue kasih pertanyaan misalnya nih, siapa di antara kalian yang paling ini gitu kan? Kita harus tunjuk siapa orangnya. Oke. Nah, Oke. orang yang paling banyak ditunjuk berarti emang dia orangnya. Ya. Nah, jadi kamu harus tahu sih. Cuma ada 5 pertanyaan. Oke, baik. Oke, yang pertama sudah siap? 10 to 5. Di antara kalian, siapa yang paling suka overthinking? Overthinking. Arif sih. Overthinking Oke, selalu. menurut dia. Thomas Arif, menurut Ardi gue.
Menurut gue sih. Ya, kenapa? Tapi aku sama Arif ya, makanya mungkin kita berdua Mungkin umur. prepes. Oh, disebut lagi jadi ya. Umur yang muda maksudnya. Umur yang ya. Bisa jadi sih sebenarnya ya overthinking betul. Gue sama Arif lumayan overthinking. Kalau Arif mungkin itu juga yang menyebabkan dia kayaknya kadang gampang terkena penyakit sih. Sebenarnya awalnya tuh ini dia tidak sadar loh dia stres ya. Kalau aku overthinking nggak sadar, misalnya ini kan kebetulan gue sama Ardi kan lumayan dekat nih, kita kan tetanggaan gitu ya, bahas sesuatu yang kadang nggak mestinya, ya udahlah ya nggak usah dibahas sih mam, maksudnya ntar aja gitu, tapi aku tuh bahas gitu loh. Jadi ya itulah bukti bahwa ini gue kayak terlalu overthinking deh gitu, padahal mah chill aja dulu gitu. Jadi udah diketahui ya. Kalau bisa di sini aja, yang nggak ada jangan disebut ya kan. Nggak tahu soalnya. Oh iya. Karena kan tujuan misi kita adalah mempermalukan kalian di sini. Oh iya, oke, Ya. baik. Kita nggak boleh ngomongin orang. Iya, julid nanti. Gibah nggak boleh ya, gibah ya. Iya, oke. Berikutnya adalah dan Oke. di antara kalian siapakah yang paling suka nge-rap? Nggak ada. Ada. Lu. Masa? Gue demen perkelahian guys. Enggak. Siapa tahu kalau ada yang keluar Enggak. Gua nggak terima. Enggak lah, gimana sih ngaret? Lu cuma Gua- karena lu paling slow jalannya. Ya iya sih, tapi kan gua nggak pernah telat. Dikit. Dikit ya. Buka juga guys. Tapi gini, yang paling nyebelin adalah telatnya Thomas itu. Ini nyebelin banget. Bukan telat ketahuan, kalau telat datang itu oke. Jadi dia udah datang. Tidur atau Enggak, gimana? pas saat kita guys, ayo main siap-siap. Ini anak jalannya lama. Banget santai. Thomas tuh woles banget, terkenal woles lah. Mungkin keturunan Solo kali ya. Mas. Iya, bener. Oh bener tuh, iya makanya. Tuh. Tapi dia emang slow aja, anaknya slow aja. Slow dan slow ya. Iya. Ini nyebelin banget. Kadang-kadang tuh gue kalau udah sebel, gue suka kalau jalan tuh selalu dibilangin dia tong kayak tuh. Aja gitu kan. Tau buruan kale gitu. Oke. Jadi udah terjawab ya Pop. Terjawab. Satu orang nih. Oke, berikutnya nih 10 to 5 di antara kalian siapa yang paling baperan? Baper. Oke. Tahuan kan. Bukan sebenarnya cek gitu. Ya udah nggak ada sih sekarang, dulu ada tapi sekarang udah nggak ada. Gitu aja. Di antara kita sih nggak. Di antara kita nggak ada. Yakin nih. Kita anaknya asik-asik aja. Ini Kita sih asik. ini kursinya bisa bunyi loh kalau bohong loh. Tiba-tiba naik sendiri. Tapi kalau yang agak baper itu mama kayak karena overthinking tadi. Iya. Oh, iya. Mungkin ya jadi Iya kayak benar. Jadi ngaruhin mood kali ya, mempengaruhi mood. lebih ke ngaruh ke mood sih karena overthinking. Tapi mood sih enggak. Cuma bapernya tuh kayak Mood aku bisa jaga, aku bisa jaga. Perasa gitu, perasa. Jadi di apa kayak kadang-kadang merasakan sesuatu tuh kayak tahu jauh. Gitu. Jadinya baper. Iya. Gitu. Oh, jadi Benar. dari overthinking jadinya baperan. Mm-mm. Oke, nah pertanyaan terakhir nih untuk 10 to 5. Baik. Siapa di antara kalian yang punya kisah cinta yang paling tragis di masa lalu? Ayo, pikir-pikir lagi siapa? Lagu, single, mungkin pernah dicintai satu sama lain. Bongkar saja aibnya di sini, Nak. Ayo. Siapa nih? Siapa dulu yang mau jawab? Kalau tragis Entah itu diselingkuhi berkali-kali, entah itu udah mau jadi terus tiba-tiba gagal atau gimana? Oh, oke kalau itu Soalnya gini, oke kita buka ya. Semuanya kan buka. buka-bukaan ya. Bongkar. Ardi tuh Naik, sama ya. Ardi tuh sama Thomas termasuk yang kisah cintanya lumayan lurus gitu. Maksudnya gini, iya dong. karena awet ya. Kan Aman. kamu Awet. pacaran lama ya, lumayan berapa belas tahun? 9 tahun. Ah iya 9 tahun, oke 9 tahun lama dong ya kan. Terus mungkin sebelumnya juga kayaknya aku nggak pernah mendengar ada kisah-kisah cinta yang terlalu gimana banget gitu ya. Maksudnya aku taunya ya selalu dengan yang istri yang sekarang gitu. Ardi juga termasuk yang awet banget. Pertama kenal Ardi aku tanya kayak lu udah lama sama istri lo gitu kan. Terus kayak iya udah berapa 12-13 tahun pacaran. Jadi itu aja udah, wow luar biasa ya, gue paling lama 2 tahun loh gitu ya maksudnya aku ya kalau pas lagi ngobrol-ngobrol. Tapi kalau ditanya siapa yang pernah punya kisah cinta tragis, mungkin di antara kita bertiga
seharusnya ada Arif ya, mungkin harusnya ada Arif, mungkin aku sama Mas Arif sih gitu, tapi berhubung cuma ada aku jadi ya aku gitu ya. Tragisnya adalah setragis putus melalui surat undangan. Tanpa Wah, itu. Aduh, Desi Ratnasari itu emang paling ngerti ya, makanya no comment kan. Iya, itu setragis itu, setragis diputus sama apa namanya? Itu yang pertama. Tragis kedua adalah banyak. nih gue mau kayak gini nih. iya. Tragis kedua adalah setragis berantem hebat sampai piala AMI-nya patah. Oh, Kita iya, kan itu gua tahu ada tuh. AMI Award kan. Kita banyak ya AMI Award-nya by the way. Asik. Ini jadi clickbait aja. Piala AMI Award dibanting. Iya itu. Jangan dibanding, Piala AMI Award patah. Patah. Jadi gara-gara berantem heboh, lempar-lemparan kesenggol patah. Oke, itu setragis itu. Terus abis itu ya udah sih itu yang terakhir. Itu 2 kisah terus tragis dari perjalanan cinta gue lah gitu. Kalau Arif mungkin setragis apa ya dia ya? Oh, dia setragis ini. Setragis sudah foto keluarga. Iya. Ya. Kita ngomongin foto keluarga yang studio ya, pakai baju adat Jawa dan di frame emas bagus gitu ya. Setragis itu. Terkonsep sudah gitu. Terkonsep sudah. Berakhir di gudang ditutupi oleh kain hordeng. Foto itu. Seru ya podcast ini kayaknya. Of course. Makanya jangan kapok-kapok kesini ya guys. Udah kita kesini lagi ya guys. itu. Wow. Betul. Jadi kita bisa belajar tentang apapun itu, tentang cinta, persahabatan, keluarga, dan pekerjaan. Ya. Untuk dan Tubab sendiri ini mungkin jadi bukan pertanyaan sih. Yang terakhir untuk Tentu Five. Mau ada sepatah dua patah kata untuk pop lovers, untuk lovers dari Tentu Five, kira-kira mau dikasih apa? Apakah Promo ada dulu. giveaway jam? Jangan Kita iya. jadi giveaway nggak jamnya? Ini jadi giveaway nggak nih? Jamnya bagus Banyak loh rumus ini. matematika sih gue. Iya, kalian bisa pinter loh ngeliat jam ini. Kita nggak bisa matematika loh. Tapi lu tadi sengaja di sini, nanti diedit ya guys. Aduh. Oke. Main ke pop lovers dan juga Oke. lovers. Oke, buat yang to have lovers, kalian mesti dengerin lagu-lagu dari album baru kita. Bisa kalian dengerin di digital streaming platform lah. Terus follow Instagram kita. Ya, santai ya, tenang ya. Nama aja. Biar jelas. Kalian harus follow Instagram kita di @1025band karena di situ kita bakalan update terus ya jadwal-jadwal kita. Atau ada konsep-konsep baru yang kita update di situ. Gitu. Apalagi guys, ada yang mau nambahin? Aku udah mau tidur nih. Oh berasa kita ngomongin. Ini bukan cuma ke email aja ya. Apa pendengar, gue juga bisa silakan kalau mau ngomong apa silakan. orang yang itu selalu udah demam loh. Jangan tidur mas. Aduh, ya pasti Gitu. Dengerin terus lagu-lagu Tentu Five. Dan kalau misalnya kalian punya waktu setiap hari Jumat malam, kita ada program live Instagram yang kita kasih nama Rumah Tentu Five, di mana kita berempat, kadang berlima ya, ya live IG secara bersamaan dan kita ngobrol ngalor ngidul. Jam berapa tuh? Jam 8? Jam 9. Jam 9. Jadi Jumat malam setiap jam 9 ada Rumah 10 to 5 live Instagram ya. Kita ngobrol ngalur ngidul soal apapun itu, dari musik sampai makanan sampai jajanan sampai kadang gibah ya, gibah sehat ya. Jadi apapun itu, so join us, karena kalian boleh komen, boleh request lagu juga boleh, karena di sela-sela 1 jam live Instagram itu kita memutarkan video klip lagu-lagu juga gitu. Tapi ya kita nggak semuanya kita mainin. Iya. Yang ada aja stopnya. Betul. Oh, Anda suka main ini nih. Ya, gitu lah. Mainan hati perempuan. Iya, makanya. Kalau laki-laki. Oke, jadi jangan lupa pop lovers ini Ya. Jumat malam jam 9. Teman-teman Ya. bisa reunian bareng sama Tentu Pop Lovers Ya. ya. Bener. Ada lagi mungkin promo-promo lainnya? Itu Siapa aja yang sih. bisa? Selain itu juga mungkin tetap stay tune, maksudnya untuk dengerin dan untuk nyimak Instagram kita, karena kita tuh juga punya bulanan ya, maksudnya performance yang konser-konser spesial yang mungkin untuk saat ini kita akan melakukan secara virtual. Jadi kita tunggu aja, karena kemarin memang terakhir virtual concert kita adalah di tanggal 17 Agustus pas hari kemerdekaan. Nah setelah itu memang belum ada lagi, tapi rencananya mudah-mudahan di bulan Oktober ini kayaknya mungkin ya,
Mudah-mudahan apa bulan depan aja itu ada. Bulan aja. Sampai ketawa Mas. Ada bintang tamu rencananya. Habis bintang Iya, tamu iya, yang iya. mesti buat bulan ini dia lagi di Korea. Jadi mungkin kita akan mengadakan virtual concert next month. Tapi pasti ada 10 to 5 pasti ada live performance nanti. Oke, jadi ini adalah schedule yang akan kalian tampilkan pasti akan di-share di media sosial. Pasti Benar, ini benar, upcoming benar. projects lah ya. Ya. Oke. Maksudnya thank you so much. Thank you. Sama-sama. Sama-sama. Thank you. Dan tim ya. Kopinya enak terima kasih nih. banyak. Nih kan. Sukses untuk yang sudah lah. Dan Yes, thank you. lagi Pop FM Jakarta. Oh, iya. Main ke podcastnya Pop FM Jakarta juga. Yes. So finally Pop Lovers, saya Bastian dan 10 to 5 pamit. Bye bye. Bye.